Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di podcast Obraan. Kita ngobrak siapa hari ini? Kita ngobrak Ketua PCI-NU Korea Selatan. Waduh. Kita sudah kedatangan tamu agung, yaitu Kiai Muhammad Habibie. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Ketua PCI-NU Korea Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus. Sehat, Gus? Kiai Habibie. Kiai Muhammad Habibie ini sekarang sibuk apa di Korea, Kiai? Nggih, sibuk. Sebenarnya tujuan utamanya kuliah gitu. Kuliah untuk lanjut studi, tapi Tuhan berkehendak lain, malah justru yang utama adalah nguri-nguri NU denger iku. Waduh. Nguri-nguri NU di Korea Selatan. Nguri-nguri NU-nya sudah level internasional. Kok bisa, Yai? Kok bisa sampai di Korea Selatan itu bagaimana ceritanya, Yai? Kok bisa sampai di sana seperti itu nggih. Jadi lagi ceritanya dawa niki. Sebab nuzule dawa. Alhamdulillah. Jadi singkat mawon nggih. Penting sanadnya jelas. Jadi yang pertama memang tujuan ke Korea itu untuk melanjutkan sekolah ya. Sekolah penelitian terkait dengan cagar budaya gitu. Cagar budaya. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman yang pertama Ranting Ansor nggih. Ranting Ansor karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kicauan-kicauan yang receh. Waduh, dari saya seperti receh itu. Seperti ini, apalagi nggak receh loh ya. Okay. Jadi memang luar biasa ini Ansor setingkat Ranting mempunyai gebrakan podcast. Saya kira tidak semua Ranting punya podcast nggih yang ada di Indonesia. Jadi minimal yang punya podcast itu MWJ setingkat kecamatan. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman Ranting Ansor. Suwayuwo. Jadi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu boleh? Kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa atas upaya jenengi wae GP. Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor. Jadi dari tadi sebelum persiapan narasumber wis dianggurke panitia bergerak-gerak dengan sendirinya. Mantap. Yang penting ada kopinya. Cocok gitu. Iya. Lek cara di Korea itu wedang butek. Soalnya enggak bening ya. Masuk akal. Bapak nggih. Terima kasih. Jadi lanjut untuk yang pertama itu kuliah. Melanjutkan kuliah saya S2 di Korea Selatan. Terus karena pada waktu itu 1 tahun pertama saya itu diwajibkan untuk belajar bahasa Korea. Jadi benar-benar stay di dalam asrama. Jadi jarang sekali keluar. Begitu mendekati akhir selesai kelas bahasa, baru saya mulai berinteraksi secara intens dengan teman-teman dari NU di PCI Korea Selatan seperti itu. Jadi yang ini yang sangat jarang diketahui oleh khalayak umum bahwa di Korea Selatan itu gerakan jamaah maupun jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sangat luar biasa ternyata. Karena apa? Karena hampir setiap tahun sebelum adanya pandemi itu PCI-NU Korea Selatan selalu menghadirkan kiai-kiai besar. Katakanlah seperti Yai Said juga sering berkunjung ke sana. Kemudian Habib Syekh itu juga sering ke sana. Ada Gus Miftah dan terakhir sebelum negara api menyerang. Waduh. Pandemi corona. Setelah ini lanjut lagi nih, Yai. Pandemi kon ora nggih, kon ora ngaji, kon ora kumpul-kumpul masuk menyerang itu kita menghadirkan Gus Baha 2019 akhir itu kita menghadirkan Gus Baha dan respon dari beliaunya ya sangat luar biasa alhamdulillah. Jadi ya kita berusaha hormat nggih, mulia ki alim ulama itu ya semaksimal kita dan ternyata direspon dengan sangat baik oleh Gus Baha. Alhamdulillah. Wah keren. Ngomong-ngomong tadi kan Yai Habibie ini di Korea Selatan melanjutkan studi. Kalau boleh tahu jurusan apa, Yai? Wah, iki lek diterangke rada mumet niki kanca-kanca Ranting. Enggak apa-apa. Biar terupgrade pengetahuannya. Oke. Jadi di salah satu aspek cagar budaya itu ada namanya konservasi. Jadi kalau di Korea Selatan dan kebetulan memang di Indonesia itu belum ada di kampus-kampus
top di Indonesia pun juga belum ada jurusan ini. Jadi namanya Cultural Heritage Conservation Science. Jadi ilmu konservasi cagar budaya kalau dialih bahasakan Indonesia seperti itu. Jadi karena itu alasannya di sini belum ada ya. Kemudian karena kulo dari 2016 itu intens pergi ke Korea Selatan, jadi jejaringnya juga sudah lumayan baik ya. Kenapa tidak melanjutkan ke sana seperti itu? Wah. Dari Indonesia bisa sampai ke Korea Selatan. Biasanya kan santri-santri itu identik dengan daerah Timur Tengah ya. Okay. Sekarang sudah beda. Ternyata di semua negara santri-santri sudah mulai melalang buana. Okay. Masuk sekali itu. Masuk Pak Eko itu. Ya Bibi. Sudah berapa lama ini di Korea Selatan? Terhitung mulai awal itu udah 1,5 tahun. Oh, sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun di Korea Selatan berarti sudah fasih bahasa Korea. Ya, sedikit banyak sudah bisa. Sudah bisa. Sedikit banyak sudah bisa. Dan juga untuk informasi saja ya, PCI itu sekarang di dunia sudah ada sekitar 31 PCI, pengurus PCI cabang istimewa di seluruh dunia ini. Dan salah satunya memang yang aktif ya PCNU Korea Selatan seperti itu. Jadi di Jerman, di Belanda, di Eropa itu Inggris juga aktif. Teman-teman di sana, di Amerika, Kanada itu juga aktif, di Korea, Jepang, Tiongkok, Hong Kong itu juga sangat aktif. Jadi tinggal nanti bagaimana para atas istilahnya apa ya, PB ya, pengurus pusat bagaimana bisa memanage dan menyambungkan juga mengakomodasi diaspora santri yang dulu awalnya dianggap tradisional. Sarungan koyo ngeten iki. Nah, bener. Sarungan terus padahal ISIS ya iya. Padahal ISIS. Nggih gudiken ngoten. Bener. Gudiken dan ternyata sekarang mampu berkiprah di internasional dan itu kalau harapkan sangat ya teman-teman ranting di sini terutama di Swayo bisalah pergi tidak hanya melanjutkan ke Timur Tengah tapi juga ke Eropa, ke Asia Timur dan lain sebagainya. Siap, saya tahun depan, amin. Waduh. Oke. Ya Bibi. Okay. Di Korea Selatan itu kan pasti Islam, orang yang beragama itu kalau yang saya tahu itu di sana nggak ada agamanya ya. Okay. Nah, kira-kira gimana sih kondisi Muslim, terutama kondisi orang-orang NU, warga Nahdliyin di Korea Selatan itu seperti apa? Okay. Jadi memang kalau orang Korea itu terkenalnya kan ateis ya. Tidak punya agama, tapi kalau analisis kulo sendiri itu mereka punya agama. Agamanya apa? Ya ilmu pengetahuan, sains. Jadi semua kegiatan tolak ukurnya itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Lah, dengan cara itu mungkin bisa kita kategorikan menjadi kalih golongan yang tua atau kolonial kalau kita istilahkan dengan golongan yang muda, milenial orang Korea. Lah kecenderungan yang golongan muda itu lebih open minded. Jadi lebih menerima semua beragam wacana kebudayaan dan lain sebagainya. Dan yang golongan tua itu lebih cenderung tertutup karena mungkin sudah terlanjur propaganda yang dulu-dulu. Benar sekali. Dan alhamdulillah kondisi teman-teman NU Jamaah Nahdliyah di sana itu sangat disambut baik dengan orang-orang Korea Selatan. Karena apa? Karena satu, yang pertama NU itu tidak pernah mengganggu dan tidak pernah bahkan intelijen itu kan sering komunikasi dengan kita ya. Intelijen Korsel. Main-mainnya dia nggak jual bakso bawa hati enggak ya? Nggak ada bakso di sana. Nggak ada bakso di sana. Jual bulgogi, topoki bawa hati gitu kan. Jadi polisi-polisi itu sering datang ke masjid-masjid, bahkan ngontak ke saya seperti itu, menanyakan komunikasi silaturahim, bahkan ngopi-ngopi bareng. Dan mereka sangat mengucapkan terima kasih banyak ke NU. Karena apa? Karena turut membantu menjaga stabilitas keamanan di Korea Selatan. Wah, berarti memang NU itu adalah jawaban untuk banyak sekali permasalahan dunia ya. NU itu ya yang menjadi jawabannya. Memang. Jadi dan kalau di sana itu intelijennya sangat aktif. Ini bocoran mawon.
sedikit. Karena apa? Mereka selalu memantau media sosial teman-teman di sana. Kalau ada orang yang terindikasi misalkan dengan posting foto dengan bendera tauhid hitam seperti itu, itu langsung dicekal. Hizbut Tahrir. Nggih, langsung dicekal dan kalau bisa ya dideportasi langsung, dipulangkan ke Indonesia. Jadi ya intinya sangat welcome kepada NU. Kemudian masalah visa, misalkan kita mengundang dai, kiai dari Indonesia. Begitu tahu yang mengundang, siapa ini yang mengundang? Teman-teman NU langsung ACC. Dan itu alhamdulillah barokah muassis NU. Posisi aman berarti NU di sana. Aman. Oke. PCI NU Korsel. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan. Betul. Sangat betul sekali. Nah, oke. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Kira-kira ini kan banyak yang nggak tahu, Korea Selatan juga pasti banyak K-pop di luar sana. Oh jelas. Tempatnya malah kan, maksudnya anak-anak Ansor pasti mungkin ada yang suka BTS, mungkin kita kan nggak pernah tahu. Oh Fatayat pasti ya. Fatayat pasti suka. Nah di Korea Selatan dengan budaya yang seperti itu, kira-kira kondisi Islam, kondisi Muslim di sana itu gimana ya? Oke. Jadi sebelumnya PCI-NU, jadi PCI itu kan pengurus cabang istimewa gitu. Dia itu secara struktural organisatoris itu langsung di bawah PB. Langsung di bawah PB. Jadi bertanggung jawab langsung ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beda dengan PC yang ada di Indonesia gitu. Kalau PC di Indonesia kan di bawah pengurus wilayah seperti itu. Kemudian kondisi teman-teman di sana ya tetap secara amaliyah itu berhaluan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Tetap misalkan karena komposisi teman-teman di sana kan ada yang dari mahasiswa maupun dari pekerja migran Indonesia. Itu ya paling slow itu luang waktunya ya weekend Sabtu dan Minggu lah. Begitu Sabtu dan Minggu mereka biasanya berkumpul di simpul-simpul di masjid-masjid yang ada di Korea Selatan. Jadi masjid teman-teman yang dikelola teman-teman Indonesia itu di Korea Selatan sudah sekarang ada 60. Ada 60 masjid mulai dari wilayah atas sampai wilayah bawah. Mulai dari Seoul sampai Busan itu ada 60 masjid yang dikelola oleh teman-teman Indonesia NU Korea Selatan. Nah dari situ kemudian mereka setiap Sabtu Minggu berkumpul, ya ada yang bersanjen di masjid-masjid, di simpul-simpul, tahlil yang pasti, yasin, rutinan, waqiah dan lain sebagainya. Kami di kepengurusan yang sekarang ya mendawamkan itu rotibul hadat tiap malam Senin dan juga pengajian kitab risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian juga karena prinsipnya NU itu ngancani umat ya. Jadi salah satu programnya dari kami juga tiap weekend itu berkunjung ke masjid-masjid itu. Istilahnya apa? Somas ya. Sobo Masjid. Itu programnya PCI Korsel. Somas, kemudian kita berkeliling ke masjid-masjid bertemu, menampung aspirasi mereka, kebutuhannya apa, kekurangannya apa yang bisa NU berikan ke teman-teman seperti itu. Sekali. Selain itu kita juga mengkaji beberapa kitab. Jadi standar kitab yang kita bawa yang pertama Tafsir Al-Qur'anul Majid. Gini ku anggitane Syekh Jabir Abdurrahman Al-Jabid. Berikutnya ya standar lah seperti kitab-kitab Nasoeh, Irsyadul Ibad dan lain sebagainya. Nggak usah yang berat-berat karena mereka Senin sampai Jumat wis uteknya diperes. Udah berat. Refreshingnya ngaji. Ya, refreshing ngaji kalau cangkruan goyon-goyon gitu. Makanya Somas. Selain itu juga selain ke masjid-masjid, simpul-simpul teman-teman itu ada di paguyuban. Misalkan paguyuban Madiun, paguyuban Malang, kita main ke situ. Istilahnya kami namakan sopan. Sopo paguyuban. Ya, seperti itu. Somas, sopan. Masjid, sopan, sopo paguyuban. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengayomi, ngancani umat itu tadi. Ya teman-teman secara amaliyah tidak terkendala, tetap ada itu
Tabuhan Tabuhan. itu tetap ada. Loh, di sana bawa terbang juga ya? Oh enggak. Wah, Selain keren. pilot penerbang juga banyak di sana. Waduh. Jadi keliling, bahkan kita dulu punya sebelum pandemi itu namanya Subhanul Waton. Subhanallah. Grup Hadroh itu sudah sangat populer karena adanya pandemi dan juga personil dari Subhanul Waton itu pada pulang. Jadi ya vakum untuk sementara, tapi di masjid-masjid itu ada grup penerbang seperti itu. Masuk sekali. Wah. Ngomong-ngomong soal amaliyah ya. Oke. Itu kan tadi amaliyahnya NU. Oke. Ada pengajian dan lain-lain, terus hadroh dan lain-lain. Amaliyahnya NU, ada hadroh dan lain-lain. Oke. Kira-kira kalau hari besar di sana, hari raya atau hari besar Islam di Korea Selatan masih bisa dilaksanakan atau enggak? Ya. Nggih, pertanyaan yang menarik nih, nggih. Jadi kalau hari rayanya bertepatan dengan Sabtu Minggu itu ya pasti bisa dilaksanakan, nggih. Teman-teman sangat antusias. Tetapi masalahnya adalah ketika hari rayanya pas hari aktif Senin sampai Jumat itu yang sedikit menjadi problem. Ada teman-teman yang bisa mendapatkan izin dari bosnya, perusahaan. Kalau sana istilahnya sajangnim. Sajangnim itu bosnya lah. Sajangnim. Kayak Mas Aam ini kan Ya. sajangnim, ya. Bosnya seperti Bosnya. itu. Oke, kalau ada yang mendapat izin, ada yang tidak. Jadi mendapat izinnya ya paling 30 menit. Jadi kan hanya butuh untuk waktu sholat mawon sama salaman sebentar ya, seperti itu. Kendalanya ya memang ya terutama yang hari aktif itu yang menjadi kendala seperti itu. Tapi di lain itu juga sudah sangat didukung lah teman-teman oleh sistem dan pemerintah di sana. Mungkin untuk peringatannya nanti diundur Sabtu Minggu mungkin bisa kayak gitu bisa, ya. Tidak harus pas, tapi kalau untuk sholat ya tetap. Oh iya harus. Gimana kalau hari raya diundur 1 minggu kan ya? Lucu juga itu ya. Yeah. Oke, ya Bibi. Sekarang kita sudah mulai banyak sekali tantangan dari dalam maupun dari luar, dari dalam negeri maupun dari luar negeri, banyak sekali kan kita tantangan-tantangan itu. Kira-kira untuk warga Nahdien yang masih ada di dalam negeri, terus santri-santri yang ada di dalam negeri, kira-kira ya Bibi punya itu enggak? Punya wejangan enggak untuk mereka? Oke. Sudah terakhir apa belum ini? Belum. Oh, Nanti belum. masih ada lagi, santai. Oke. Apa sudah sudah habis kopi? Oh masih ada kopinya. Masih. Monggo, enggak apa-apa sama diseruput. Jadi kalau wejangan-wejangan itu biasanya sing tuwek ke sing enom toh. Iya. Karena saya juga masih muda ya belum pantas mengasih wejangan enggak apa-apa. seperti itu. Untuk yang generasi muda saja. Jadi yang kulo harapkan terutama ketika ditunjuk menjadi diamanahi menjadi pemimpin di PCNU Korea Selatan itu yang kepikiran yang pertama teman-teman itu bisa lebih banyak mengisi pos-pos teman-teman santri ya, mengisi pos-pos yang ada di dunia teknik dan ilmu pengetahuan sains. Karena kecenderungannya teman-teman itu kan kalau santri Mesir, Kairo kan, Timur Tengah, Jordan, Yaman dan lain sebagainya itu sudah mainstream kan. Tapi kan kebutuhan di Indonesia itu tidak hanya pos yang itu, pos yang dai, ulama, ustadz dan lain sebagainya, tapi pos-pos yang lain seperti di dunia perkapalan, perpesawatan. Tadi penerbangan sudah ada. Sudah ada. Kemudian di pos-pos peneliti dan lain sebagainya. Yang penting kan Menteri Kesehatan itu kan juga mengapa tidak kalau Menteri santri, Kehutanan, Menteri Pergudikan seperti itu. Waduh. Dari dulu itu belum ada solusinya kan. Sampai sekarang memang gudik itu turun temurun. Turun temurun. Al ilmu nurun seperti itu. Turun temurun. Al gudik nurun. Itu ketika di pondok gudik bawa pulang sembuh, tapi balik ke pondok gudikan mana kan? Belum ada solusi. Atau memang tidak dicarikan solusi biar pola ciri khasnya itu, stempelnya itu tetap. Misal pulang itu, kamu mondok. Oh iya saya mondok. Coba lihat tangannya. Oh kok gak gudikan? Oh berarti gak mondok. Hoax ini. Hoax ini. Perlu dipertanyakan. Jadi pos-posnya itu harus diisi. Karena apa? Karena kelompok sebelah itu sudah melakukan investasi jangka panjang.
Jadi 10 tahun yang lalu mereka mungkin masih underrated, masih disepelekan. Iya, Tapi benar. sekarang buktinya mereka memanen hasil, no? Benar sekali. Memanen Sudah hasil, jutaan ya sudah followersnya. jutaan followersnya, kemudian mendirikan Subscriber. partai, mengisi parlemen. Waduh. Dan itu kalau tidak diisi oleh pos-pos dari NU, ya otomatis ya kita harus berlari kencang lagi seperti itu. Nah, maka dari itu ayo teman-teman santri semua, mengapa kita tidak kuliah lagi di yang berbasis sains dan ilmu pengetahuan. Jadi sekembalinya dari sana bisa memberikan kontribusi lebih Benar. pada Indonesia di bidangnya. Benar sekali ya. Oke, tadi kan banyak sekali latar belakang dari anggota PCI NU Korsel ya. Oke. Salah satunya pekerja. Di sana rata-rata pekerja apa ya? Kalau di teman-teman bekerja ya pabrik, ya. Pabrik. Pabrikan. Ya. Oh, rata-rata di pabrik berarti. Pabrik ke UMKM ya home industry lah seperti itu banyak teman-teman seperti itu. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal banyaknya orang Muslim di sana ya, terutama anggota dari PCI NU Korsel. Oke. Ada hal menarik nggak Yai saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri BTS ini? Waduh, Di negeri. negeri BTS. Oke. Pertama kali itu ada hal menarik atau cerita menarik nggak saat pertama kali menginjakkan kaki di Korsel? Yang menarik itu karena ketidaktahuan kami ketika pertama kali berkunjung ke Korea Selatan, karena di sana kan mayoritas juga non Muslim, Ya. jadi makanan itu ya sembarang masuk lah, baik itu apa babi. Babi. Ya, kalau di sana istilahnya doeji. Apa? Doeji. Doeji. Ya, doeji itu babi gitu. Kemudian ada misalkan soju. Soju. Oke, alkoholnya itu bukan suju. Kalau suju kan Super Junior. Waduh. Joget itu. Joget itu senengane Gus Isom gitu. Loh. Jadi harus berhati-hati banget untuk menjaga konsumsi makanan halal. Tapi ketika pertama kali ke sana, kami itu sedang melakukan puasa Ramadan. Waduh. Jadi sepulang dari lab penelitian pada saat itu, kemudian kondisi sudah mendekati maghrib. Pada waktu itu maghribnya jam 7:30 gitu. 7:30. Oh, di sana maghribnya 7:30. 7:30 gitu. Pada musim panas seperti itu. Asik. Gitu. Berterburu-buru tidak sempat masak, wes tuku nang pinggir dalan wae. Pikiran hamba yang kolot ini singkat. Begitu membeli kok enak rasanya. Waduh. Sekembali- Wis kadung luwe. Wis kadung luwe, sekembalinya itu besoknya begitu lagi, coba tak beli lagi lah yang kedua kali. Sampai yang ketiga kalinya akhirnya tanya ke orang Korea, temen yang orang Korea, ini kira-kira makanannya komposisinya apa kok sangat enak sekali, lazis, jidan seperti itu kan. Waduh. Akhirnya dia tanya, oh ini daging babi. Waduh. Wah. Sudah pernah berarti ya? Ya sudah pernah. Enak ya? Dan enak gitu. Enak, waduh. Memang Tapi nggak salah ya orang-orang Iya. ngomong daging babi enak. Daging babi Di TikTok enak. itu saya sering lihat video-video Oh. orang babi guling kok Babi guling. kerdus-kerdus, waduh. Oke, terus gitu memang teksturnya itu lembut. Waduh. Ototnya kan dikit. Review Jadi- daging babi malian ini. Nggak apa-apa. Ya, secara fikih kan tidak mengapa karena Iya, benar. kita tidak tahu. Oke. Dan ya itu pengalaman menarik sih menurut kami. Untungnya nggak tahu ya. Ya untungnya nggak tahu kalau Sehingga punya pengalaman baru. Oke, ya Bibi. Kita di Ansor Ranting Suwayuwo ini. Oke. Sebenarnya banyak kader-kader yang memang latar belakangnya juga melanjutkan studi. Ada yang S2 manajemen, ada yang S2 bahasa, ada yang S2 PAI. Nah, itu kira-kira orang kader-kader santri, kader-kader Nahdien itu ada jalur nggak ya untuk ke Korsel? Mungkin programnya apa saja atau bagaimana sih untuk bisa ke Korsel? Santri goes to Korsel. Gimana kira-kira itu ya? programnya kami itu. Oh iya. Waduh, gimana ya? Jadi sebelum kepengurusan yang baru ini terbentuk, kita sempat menginisiasi pembentukan dari lembaga, yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PCI NU Korea Selatan. Dan alhamdulillah anggotanya semakin lama ya semakin bertambah.
kita melebarkan. Sebelumnya kan sudah ada Banom dan lembaga nggih. Banomnya itu sudah ada ya standar nggih, ada Ansor Banser, ada LPNU, LDNU dan lain sebagainya. Tapi ketambahan juga yang baru ini adalah ISNU dan Fatayat, Ikatan Sarjana. Nggih, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Korea Selatan. Nggih, dan alhamdulillah dari situ, karena roda penggerak motor atau konseptor pemikir itu kan juga dibutuhkan dalam suatu organisasi. Selain eksekutor gitu. Wajib itu ya. Legislatif dan eksekutif itu juga harus berkesinambungan. Lah dari situ kemudian kulo berpikir ini kekurangan konseptor ini. Jadi dipikiri dhewe yang brodol rambutnya. Waduh, temenan. Gitu. Profesor duluan saat durunge umure. Bener. Jadi butuh teman untuk sharing, diskusi lah. Dari situ bagaimana caranya ya, salah satunya melalui pembentukan ISNU, dilanjutkan dengan membuat program namanya mentorship. Karena apa ya, Korea Selatan itu sekarang kan lagi hot-hotnya nih, lagi seksi-seksinya dengan adanya Korean Hallyu ya, Korean Wave, kebudayaannya melalui K-pop, drama Korea, film Korea, K-movie, Korean movie dan lain sebagainya. Bahkan HP mungkin Samsung seperti itu. Itu bacanya Samsung. Iya, Samsung. Orang Indonesia Samsung. Samsung. Salah berarti. Salah. Oke, Samsung ya. Jadi kalau ngomong habis ini HP apa? Samsung. Sudah ada yang mentas Jadi Samsung dan lain sebagainya itu juga karena hebatnya Korea Selatan kan. Jadi teman-teman minatnya tinggi untuk melanjutkan di Korea Selatan, mungkin karena awalnya drama Korea, karena awalnya BTS tadi itu. Ya, BTS. Mungkin kalau Gus Yusuf kan Blackpink gitu. Loh, iya. Kalau saya suka BTS tambah keliru ya. Ya benar, kalau suka Blackpink, wah itu masih masuk masih akal. Normal. Korelasi dengan apa yang saya miliki. Siap. Jadi dari situ teman-teman mencoba untuk menarik minat, terutama targetnya adalah santri. Benar. Santri-santri yang ada di pondok pesantren di Indonesia. Karena apa? Behind the scene, behind the process dari Korea yang saat ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi segala sesuatunya itu ditakar dengan ilmu pengetahuan. Jadi misalkan ngeten, corona saja, kasus corona di sana itu bahkan 5 kali atau 10 langkah lebih depan dari Indonesia. Karena pasti. Karena nggak ada yang cengkal ya. Karena nggak ada yang cengkal, semua percaya dengan sains. Jadi rapor corona gak ono, itu main flu itu. Benar. Di sana ya semua tertib seperti itu. Kemudian cuman kurangnya di Korea itu satu, kurang dungo. Kalau prokesnya NU kan 5M 1D. Benar. 1D-nya doa kan. Yang di sana karena tidak ada doa, kasusnya sangat tinggi, jadi bingung sekarang di Korea Selatan. Mungkin di sana 5M 1B. Apa itu? Bejo. Bondo bejo. Karena nggak punya doa ya. Karena ngeten berpikir kula, Indonesia dulu kan 2020, 2021 kan sempat kurvanya sangat tinggi nggih. Sampai akhirnya itu di ranting sini ya. Itu orang meninggal itu satu jalan ini ya. Satu hari itu bisa sampai 3 ya. Akhirnya anak-anak buat burda keliling itu sebuah ikhtiar saja. Ikhtiar batin masih rame. Jadi kami di Korea dan beberapa peneliti di Korea itu sempat terkejut kok Indonesia bisa melandaikan kurva corona seperti itu. Padahal kalau dilihat dari prokesnya juga nggak ketat-ketat amat, dari regulasinya juga nggak begitu mendukung. Nah dari situ kami mengambil kesimpulan, di Indonesia itu kan ada istighosa, ada sholawatan burda itu tadi. Ya mau tidak mau, percaya tidak percaya itu ada. Nyata seperti itu kan. NU mau ora percaya karo ngono. Betul kebangetan to niku. Ya mungkin nanti siapa tahu Presiden Moon kalau mau diajak istighosa kan malah jos masuk ya. Habib Lutfi diundang satu panggung dengan Presiden Moon. Cocok nih. Dipandu dengan Gus Isom. Waduh, amin. Ya Allah. Ya seperti itu. Jadi Korea Selatan itu memang untuk belajar teknologi dan kebudayaan itu sangat bagus untuk yang sekarang ya. Jadi harapannya teman-teman di pondok pesantren maupun di ranting, MWC, di semua tingkatan dari NU
kami harapkan berpartisipasi aktif untuk lanjut sekolah maupun melakukan intercourse, short course seperti itu ke Korea Selatan. Karena jangan khawatir, nanti kalau sudah keterima di sana, NU-nya sudah siap menampung. Wadahnya sudah siap, pengen berzanjen sudah siap, Sudah ada. pengen melu nyanyi-nyanyi fatayat sudah siap, pengen ngaji kitab Bandungan kita sudah siap. Seperti wis ojo khawatir lah. Sudah tertata rapi ya. Iya, sudah Rasa NU dan rasa Indonesianya itu terbawa sampai Korea. Korea Selatan. Betul. Alhamdulillah, dengan adanya PCINU di seluruh dunia, kita tidak akan pernah kehilangan amaliyah kita. Kita tidak akan melakukan amaliyah itu sendirian. Salah satunya di PCINU Korea Selatan. Oke, Yai. Ini mungkin sudah sampai di penghujung acara. Oke, alhamdulillah. Oke. Sudah mungkin jam beda ya. Itu masih settingan Korea? Nggak? Ini sudah Indonesia ya? Sudah Indonesia. Oke. Mungkin ada closing statement dari Yai Habibie dan mungkin nanti ditutup dengan bahasa Korea. Bahasa Korea. Oh, iya. Pripun nggih, saya itu kalau nggak ada teman bicaranya nggak bisa. Oh iya, nanti saya coba ngomong bahasa Korea juga. Oke, harus. Iya. Karena gambarnya NU kan global ya. Iya. Jadi harus bisa bahasa dunia. Harus. Saya Korea bisa, terus Alhamdulillah. Azerbaijan, Somalia bisa. Tunisia gitu bisa. Tunisia bisa. Siap. Harus itu. Coba Yai, saya minta Yai Habibie untuk membuat closing statement. Oke, kalau closing statement mungkin pesannya karena ini acaranya Gerakan Pemuda Ansor, nggih. Jadi closingnya adalah terus bergerak, terus berproses tanpa mengenal lelah. Karena apa? Karena al barokatu fil harokah. Karena keberkahan itu terletak di dalam suatu pergerakan. Jadi ya tidak salah teman-teman memilih bergabung dengan GP Ansor itu juga tidak, karena di dalamnya pasti terdapat barokah seperti itu. Alhamdulillah. Ya, closing statement yang sangat bagus dari Kiai Habibie. Wah, itu cukup menggetarkan hati saya tadi. Banyak sekali, memang banyak sekali anggota-anggota yang merasakan setelah masuk GP Ansor itu, waduh rasanya itu beda. Di rasanya hati, bergetar gitu. Waduh, gak getar tok goyang ya. Kok gak ono dangdutan goyang dewe. Oke, ya Habibie, mungkin bisa menutup podcast kita pada malam hari ini dengan bahasa Korea. Jangan lupa subscribe. Apa ya bahasa Koreanya, obraan ada ya? Di sana ada obraan Satpol PP enggak di sana? Enggak ada. Enggak ada. Sayangnya itu kok enggak ada. Ke Satkorkel kami Satpol PP mungkin bisa dikirim ke sana buat Satpol PP di Korsel. Udah ada PKL juga di sana ya? Ada PKL. Aman. Oke. PKL waria enggak ada di sana itu. Enggak. Waduh. Masa enggak ada waria? Enggak ada, adanya oplas. Oh, oplas langsung. Iya, oplas langsung transgender. Menisan nyemplung. Masuk. Mumpung kita ada yang bisa bahasa Korea, mungkin bisa mengucapkan jangan lupa subscribe YouTube Ansor Swayo Official. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. 오케이. 네, 안녕하세요 여러분. 우리 잊지 마 주십시오. 우리 유튜브 채널 안솔 수아이오 오피셜 구독해 주십시오. 다음에 만납시다. Sampai jumpa lagi di podcast obraan. Siapa lagi yang kita obrak selanjutnya? Nah, tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.